Perkenalkan, nama saya Ratu Aurora Findriani dengan NIM 231011201491. Halo, saya Rizka Nipah dengan NIM 231011201525. Perkenalkan, nama saya Zulfinastri dengan NIM 231011201736. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sumber standar akuntansi. Standar akuntansi adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajiannya, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Standar akuntansi umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi, dan umum. Di Indonesia, yang berwenang menyusun adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat, Belkawi 1985 mengemukakan alasan pentingnya standar akuntansi yang relevan. Yang pertama itu dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi, dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat diperbandingkan. Yang kedua, pedoman peraturan bekerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntan setelah melalui pemeriksaan akuntan. Yang ketiga, memberikan database kepada regulator tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan pengaturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi, dan tujuan-tujuan makro lainnya. Yang keempat, dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Semakin banyak standar yang dikeluarkan, semakin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat, berpolemik, dan melakukan penelitian. Dalam penyusunan standar akuntansi ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan atau mekanisme pasar. Yang kedua, diserahkan kepada swasta atau profesi, atau diserahkan kepada pemerintah. Mengapa? Kemungkinan ketiga ini karena yang pertama, yaitu mekanisme pasar. Standar terbentuk alami melalui kebutuhan dan kesepakatan antar pelaku pasar. Yang kedua, swasta atau profesi. Ahli akuntansi dianggap paling kompeten menyusun standar teknis. Yang ketiga, pemerintah. Standar diatur untuk melindungi kepentingan publik dan stabilitas ekonomi. Kemudian ada lembaga penyusunan standar akuntansi. Yang pertama itu di Indonesia. Di Indonesia ini ada yang dinamakan DSAK atau IAI. IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, adalah organisasi profesi akuntan di Indonesia. Dalam IAI ada DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang tugas utamanya menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. DSAK membuat yang namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu aturan-aturan akuntansi di Indonesia yang sekarang ini harus diikuti oleh perusahaan di Indonesia. Kemudian di USA itu ada FASB. FASB itu Financial Accounting Standards Board, adalah lembaga independen di Amerika yang membuat standar akuntansi yang disebut dengan US GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. FASB tugasnya serupa dengan DSAK di Indonesia. Menurut Stephen Rubin, 1984. Yang pertama ada dasar, yaitu going, concurrence, dan substance over from. Yang kedua ada lantai 1, yaitu FASB Statement dan APB Opinions. Yang ketiga ada lantai 2, yaitu AICPA Guides dan Statement of Quotients. Yang keempat ada lantai 3, Technical Bulletins dan Industry Practices. Yang kelima ada lantai 4, yaitu APB Statement dan makalah AICPA. Struktur akuntansi di Indonesia. Yang pertama ada landasan konseptual. Yang kedua ada tingkat 1, yaitu PSAK dan interpretasi. Yang ketiga ada tingkat 2, pedoman dan peraturan. Yang keempat ada tingkat 3, yaitu buku ajaran dan artikel ahli. Materi selanjutnya yaitu ada pihak yang ikut serta menyusun standar akuntansi di Amerika. Yang pertama ada kantor akuntansi besar yang dikenal dengan Big 8 atau Big 8. Yang kedua ada American Institute of Corporate Public Accounting atau AICPA yang bergerak di bidang akuntansi publik. Yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board atau FASB yang bergerak di bidang lembaga penyusunan standar akuntansi. Yang keempat ada Governmental Accounting Standard Board atau GASB yang bergerak di lembaga penyusunan standar akuntansi untuk pemerintah. Yang kelima ada Securities and Exchange Commission atau SEC yang bergerak di badan pengawasan pasar modal. Yang keenam ada American Accounting Association atau AAA yang bergerak di bidang organisasi akademik. Yang ketujuh ada Financial Executive Institute atau FEI yang bergerak di bidang para eksekutif keuangan. Yang ke-8 dan yang terakhir yaitu The Institute of Management Accounting, dahulu namanya National Association of Accounting atau NAA, yang bergerak di bidang organisasi akuntan manajemen. Materi selanjutnya yaitu ada perumusan standar akuntansi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, tidak ada persyaratan hukum yang mewajibkan publikasi laporan keuangan periodik yang telah diaudit kecuali ketentuan lembaga regulator.
Misalnya SEC. Amerika Serikat menyukai regulasi akuntansi yang detail. Kerangka teoritis FASB. Yang pertama adalah tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Ditetapkan pada bulan November 1978. Yang kedua adalah karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Ditetapkan pada bulan Mei 1980 dan direvisi pada bulan Desember 1980. Ketiga adalah tujuan pelaporan keuangan organisasi non-profit yang ditetapkan pada bulan Desember 1980. Yang keempat ada pengakuan dan pengukuran laporan keuangan ditetapkan pada bulan Desember 1984. FASB atau Financial Accounting Standard Board memiliki 7 anggota, yaitu 3 dari CPA atau praktis akuntansi, 2 dari industri, 1 dari ekonomi, dan 1 lagi dari pemerintah. Anggota harus memutuskan semua ikatan ekonomi atau organisasi sebelumnya. Fungsi FASB yang pertama membentuk dan mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua menyediakan pedoman akuntansi standar dan membentuk konsep-konsep akuntansi. Yang ketiga melayani pendidikan bagi publik, penerbit laporan, auditor, dan pemakai laporan. Proses penyusunan standar yang pertama, waktu penyusunan sekitar 2 tahun atau lebih. GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles, gabungan dari standar, aturan, dan regulasi akuntansi. Yang ketiga yaitu komponen utamanya ada Statement of Financial Accounting Standards atau SFAS. Selanjutnya ada SEC atau Security and Exchange Commission. Memiliki wewenang hukum membentuk standar akuntansi dan pelaporan. Terdiri dari 5 anggota ditunjuk langsung oleh Presiden Amerika Serikat. Berperan dalam pengawasan penerapan standar keuangan. Standar akuntansi di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak berdirinya IAI pada tahun 1957. Pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAS. Kemudian pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI yang bertugas menyusun standar keuangan. Komite PAI ini bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI, yaitu sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang terus diperbaharui. Selanjutnya pada periode kepengurusan IAI tahun 1994 sampai 1998, nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK. Kemudian pada tahun Kongres 8, tanggal 23 sampai 24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti 98 sampai tahun 2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK. Nah, ada 2 jenis PSAK. Yang pertama PSAK konvensional, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip akuntansi keuangan atau konvensional tanpa mempertimbangkan aspek syariah untuk digunakan perusahaan yang pada umumnya. Yang kedua, PSAK syariah. Untuk transaksi berbasis syariah, standar akuntansi Indonesia yang mengatur pencatatan, penyajian, dan pelaporan transaksi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian ada visi dan misi IAI. Misi IAI yang pertama yaitu memelihara integritas, komitmen, dan kompetisi anggota dalam mengembangkan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, serta lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestas, non-atestas, dan keuangan bagi masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Kemudian misi IAI. Misi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam mengembangkan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Kemudian, proses atau prosedur penyusunan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Yang pertama, due proses prosedur penyusunan SAK, yaitu merupakan prosedur formal yang transparan yang memastikan partisipasi publik dan akuntabilitas dalam menyusun SAK, termasuk diskusi internal, publikasi draft, penerimaan masukan, dan keputusan akhir oleh DSAK. Kemudian yang kedua, due proses prosedur penyusunan interpretasi SAK, yaitu proses resmi oleh IAI KI dalam menjelaskan atau menafsirkan SAK yang berlaku agar tidak menimbulkan multitafsir, mencakup identifikasi isu, konsultasi publik, serta penerbitan interpretasi secara resmi. Yang ketiga, due proses prosedur pencabutan standar atau interpretasi yang tidak relevan. Langkah formal untuk mencabut standar atau interpretasi yang sudah usang, tidak relevan, atau bertentangan dengan standar baru, termasuk evaluasi relevansi, konsultasi publik,
dan keputusan resmi pencabutan oleh DSAK. Rencana IAI untuk mengadopsi semua IFRS, maka standar akuntansi di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, standar akuntansi umum yang akan mengadopsi IFRS dan hanya berlaku wajib bagi perusahaan publik atau TBK. Yang kedua, standar akuntansi etap atau entitas tanpa akuntansi publik. Yang ketiga, standar akuntansi syariah yang berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan secara syariah oleh lembaga dan pihak manapun.